Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panggarji Dodi Cahyo, Prodi Teknik Industri S1 kelas 1A dengan nomor induk mahasiswa 63206000039. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas resume sebuah buku yang terkait tentang ergonomi. Judulnya Kumpulan Karya Ilmiah Dr. Insinyur Mustika Hadi Sudomo MSc DE mengenai pencemaran udara. Bagian 1. Pencemaran udara. Gambaran umum pencemaran udara, yaitu perubahan lingkungan udara pada umumnya disebabkan oleh pencemaran udara, yaitu masuknya zat pencemar bisa dalam bentuk gas, partikel, ataupun aerosol ke dalam udara. Dalam hal ini terdapat 4 kelompok bahasan, yaitu sumber pencemaran udara, jenis, dampak, serta pengendalian. Sumber pencemaran udara. Sumber pencemaran udara dibagi menjadi 2 aspek dalam hal sumbernya, yaitu sifat alami dan juga kegiatan antropogenik atau akibat aktivitas manusia. Contohnya yang bersifat alami meliputi kebakaran hutan, letusan gunung, debu, dan lain-lain, sedangkan antropogenik meliputi kegiatan transportasi, industri, pembakar sampah, dan lain-lain. Jenis pencemar udara meliputi partikel gas, CO, NOx, SOx, H2S, dan hidrokarbon. Ada juga energi, bisa meliputi suhu dan kebisingan. Dampak pencemar udara mengalami kesehatan seperti penyakit pernapasan, mengganggu pembentukan sel darah merah, ataupun juga penyakit kanker paru-paru. Untuk pengendalian pencemar udara yaitu dengan penelitian, pemantauan, peraturan perundang-undangan, serta teknologi pembangunan. Perubahan iklim, isu lingkungan global akibat pengembangan dan penggunaan energi. Pertama, ada efek rumah kaca, yaitu keadaan yang timbul akibat semakin banyaknya gas buang yang lapisan atmosfer kita memiliki sifat penyerap panas yang ada dipancarkan kembali ke permukaan bumi. Ada juga emisi gas rumah kaca, yaitu karbon dioksida merupakan penyumbang utama menjadi efek GRK atau gas rumah kaca yang tercatat pada tahun 1980 hingga 1989. Pembakaran bahan bakar fosil diperkirakan telah mengemisikan 51 miliar metrik ton dengan penyumbang terbesar dipegang oleh US dan juga bangsa Eropa Barat. Selain itu, ada juga hujan asam, yaitu hujan yang memiliki kadar pH di bawah 7. Hal ini disebabkan oleh pencemaran lingkungan. Selain itu, ada juga pelapisan ozon dan aspek lapisan, yaitu fenomena yang skala temporal disebabkan oleh gas CFC. Penutup, negara-negara maju dianggap sebagai penanggung jawab terjadinya kejadian seperti ini. Negara-negara dituntut untuk mengendalikan pencemaran udara, baik di sekitar industri, transformasi, ataupun kegiatan rumah tangga. Tinjauan pencemaran umum yang ada di Indonesia adalah di Indonesia sendiri, kota-kota besar seperti Provinsi DKI, Jakarta, Bandung, Manado, ataupun wilayah besar lainnya menjadi penyumbang terbesar pencemar udara di sektor emisi, meliputi transportasi industri, serta konversi energi. Hal ini menyebabkan terjadinya hujan asam dengan pH 5,6 sampai 5,9. Dalam aspek ini, transport dan informasi ozon di bawah pengaruh daerah perkotaan. Analisis dengan skala meso dilakukan selama 3 tahun. Selama masa tersebut, banyak terjadi fenomena laju emisi prekursor yang tinggi. Keadaan ini dijelaskan melalui proses atmosferik sebagai berikut, yaitu ada kinetika fisiokimia, dinamika atmosferik. Kesimpulan dan saran pada bab 1 adalah daerah kepulauan dengan topografi yang kompleks seperti Indonesia mempunyai potensi yang besar dalam pengaruh kualitas udara. Beberapa pengembangan model pencemaran udara yang kompleks juga sudah dikembangkan, namun tidak bisa diterapkan di seluruh daerah karena perbedaan letak geografis, arah angin, ataupun yang lainnya, sehingga masih perlu pengamatan dan pemantauan yang sistematis. Bab 2. Identifikasi, prediksi, dan evaluasi dampak pencemaran udara. Identifikasi jenis dan sumber pencemar udara, meliputi jenis dan sumber pencemar. Parameter pencemar bersifat primer, yaitu
karbon dioksida, partikulat, timah hitam. Yang bersifat sekunder adalah oksida sulfur, oksida nitrogen, THC, amonia, asam sulfida, dan ozon. Selain itu, pencemar khusus seperti merkaptan atau gas aromatik juga bisa disebabkan oleh suatu perindustrian. Penggolongan pencemaran udara yaitu ada 3. Yang pertama sumber titik, yang kedua sumber garis, dan juga yang ketiga sumber area. Perkiraan konsentrasi pencemaran udara. Perkiraan ditentukan dengan model matematik seperti model difusi dan dispersi Gauss yang berasal dari sumber, model kotak, atau dengan cara penghitungan flux. Maka bila intensitas perubahan yang diberikan adalah besar, maka harus ada yang namanya rumusan dan rekomendasi pengendalian sesuai dengan meteorologi daerah tersebut. Bab ketiga yaitu metode dengan teknik pengukuran pencemaran udara. Yang pertama, kita akan membahas penerapan dan permasalahan. Permasalahan dalam kendala utama yaitu pada variasi konsentrasi senyawa atmosfer ambien dan juga variasi konsentrasi akibat faktor lingkungan untuk diperaturat dan efektif. Biaya penghitungan perlu dibandingkan dengan metode sampling dan juga analisis manual. Tujuannya untuk menentukan secara langsung adalah tujuan dan maksud dalam program pengendalian pencemaran udara. Yang pertama ada sampling udara ambien, yang bertujuan menentukan prosedur pengendalian darurat dikerjakan secara kontinu dalam waktu kecil. Yang kedua ada sampling sumber, mengevaluasi keefektifan metode pengendalian dan peralatan pengendalian pencemar yang dipasang. Titik pemantauan ditentukan sesuai dengan maksud dan tujuan, meliputi titik pemantauan sumber, daerah dampak, daerah referensi, dan pengaruh sumber lain. Tujuan kegiatan ini sebagai gambaran indikatif yang tidak dapat digunakan sebagai pembanding. Ada juga metode teknik perkiraan dan pengkajian dampak lingkungan udara. Perubahan kualitas udara tentang pengaruh meliputi analisis data yang mencakup. Yang pertama ada perkiraan dan pengkajian dampak lingkungan udara yang akan mencakup pengertian umum dan kaitan khususnya, pengendalian pencemaran udara dan rekayasa, pengukur dan pencemaran udara. Faktor penentu kualitas udara yaitu ada faktor difusi dispersi, partikulat, oksida sulfur, hidrokarbon, oksida nitrogen, karbon monoksida, ozon, dan oksidan fotokimia, serta bisa ada toksitas berbahaya atau juga bau odor. Metode sampling dalam pencemaran udara yaitu metode pengembalian contoh udara meliputi 2 program secara kuantitatif dan juga kualitatif. Dengan pengambilan contoh secara atmosferik dan pengambilan contoh secara emisi sumber didapat yang pertama ada atmosferik dan juga yang kedua emisi sumber berdasarkan penghitungan rumus NXY ditambah NY ditambah NZ, yang mana NX itu sendiri didapat dengan 0,0965 dikali Cm dikurangi CS dibagi CS lagi dikali X, sedangkan NY 0,0096 dikali CS min CB per CS dikali dengan Y, sedangkan NZ didapat 0,0004 Z. Penjelasan: N adalah jumlah stasiun pemantau, Cm sendiri adalah nilai isopelt yang maksimum dengan kilogram per meter kubik, CS standar kualitas udara, CB nilai isopelt minimum, X luas area konsentrasi pencemar udara yang lebih besar atau baku mutu, Y adalah luas area konsentrasi pencemar udara yang lebih kecil dari baku mutu, sedangkan Z adalah luas area konsentrasi yang sama. Bagian 4. Pemodelan pencemar udara dan aplikasinya. 1. Pemodelan kualitas udara dalam tata ruang. Berdasarkan penerapan model menggunakan penerapan strategis dalam perencanaan prediktif. Komposisi umum model dibagi menjadi 3. Yang pertama,
submodel emisi sumber, yang kedua submodel meteorologi, yang ketiga submodel dispersi. Model-model ini adalah model kualitas udara yang memerlukan pekerjaan dengan waktu yang lama, terutama dalam penyiapan data, sumber emisi, dan intensitas, serta data meteorologi. Kesimpulannya adalah pengendalian secara retrofit seperti yang diterapkan dalam prediksi memerlukan biaya yang sangat besar, namun masih belum cukup, sehingga diperlukan pengendalian yang bisa dilakukan secara menyeluruh meliputi bab 5. Pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara. Pengendalian pencemaran udara. Bahan pencemar udara bisa berbentuk gas dan partikulat. Kedua jenis pencemar ini yaitu konservatif dan spesifik. Pengelolaan emisi pencemaran udara di Indonesia sendiri pada tahun 1980 hingga 1990. Sektor industri belum menjadi sektor penyebab utama pencemaran udara di kota-kota besar. Penyebab utama yaitu lalu lintas kendaraan bermotor, karena sektor industri kebanyakan terletak di pinggir kota. Penanganan masalah masih bersifat insidensial dan parsial, belum secara komprehensif. Karena itu peralatan khusus yang berlaku secara lokal perlu dilakukan secara karena masalah pencemaran udara industri dan cara penanggulangannya merupakan bidang yang masih sangat terbuka luas. Pada kasus pencemaran udara, pada faktor transportasi, jenis mesin sangat mempengaruhi, yaitu mesin bensin dan juga mesin diesel yang berbahan bakar solar. Karena pada mesin bensin mengeluarkan gas karbon dioksida, oksida nitrogen, nitrogen oksida, dan oksida nitrogen lebih tinggi, sedangkan solar mengeluarkan oksida sulfur dan partikulat TSP lebih tinggi. Strategi pengendalian emisi kendaraan. Yang pertama ada strategi inspeksi dan pemeliharaan laju emisi. Inspeksi dan pemeliharaan, ada juga pembatasan umur kendaraan, serta ada peraturan lalu lintas. Keefektifan dari strategi ini adalah berdasarkan jumlah kendaraan per wilayah, rata-rata jarak tempuh kendaraan, faktor emisi berdasarkan umur. Yang kedua ada pengendalian menyeluruh. Ada yang pertama, usaha pengendalian mengacu pada peraturan baku emisi yang ada. Seperti contoh, pada kendaraan itu sudah berlaku peraturan Eropa yang mana sudah ada 6 sampai sekarang. Ada juga selain itu skenario strategi 1 berlaku pada strategi ini, dan juga usaha-usaha lain meliputi pemasangan katalis, konverter penyisi HC, NOx, CO, serta penghilangan PB dari bahan bakar. Dengan begitu, penerapan kebijakan perlu memperhatikan jangka waktu dan tujuan dalam pertahapan yang perlu dilakukan agar optimal. Pengendalian ini harus menyeluruh, tidak hanya berpusat, sehingga mengikuti perkembangan waktu, angka pencemaran udara yang menurun, dan manusia sendiri akan merasakan dampak baiknya. Sekian dari resume kali ini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.